He's coming soon. Dafar Elohim yang saya beri judul Alon-alon waton kelakon. Nah, dalam kata alon-alon waton kelakon, saudara, itu dalam bahasa Jawa mengandung arti pelan-pelan atau pelan tetapi pasti terjadi, atau pelan tapi pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang instan. Jadi pengen paling nggak kalau saya kerja langsung sukses, pengen saya sakit atau langsung sembuh, saya pengen berusaha langsung berhasil. Nah, ini kebanyakan manusia pasti punya niat yang seperti itu, saudara. Nah, tapi seperti pepatah Jawa yang tadi yang mengatakan bahwa alon-alon waton kelakon, atau pelan-pelan tapi pasti, atau pelan tapi pasti. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa berhasil? Yang penting kehidupan kita ini berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Ada 7 hal yang kita harus kerjakan dulu untuk menyiapkan supaya kita ini bisa menjadi berhasil, kita bisa menjadi sukses. Yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan. Nomor 1 itu punya tujuan dulu. Saya harus punya tujuan, punya mimpi. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Yosef itu punya mimpi yang besar untuk menjadi berhasil, dan akhirnya dia bisa menjadi berhasil dan sukses di Mitzrayim. Kemudian saudara, yang kedua, selain kita memiliki tujuan yang tepat atau mimpi, saudara, kita harus terus berjalan. Nggak bisa kita cuma diam di tempat. Selama kita diam di tempat, nggak pernah berusaha untuk berjalan, melangkah, ya kalau kita nunggu terus ya nggak bisa. Kita harus berjalan, artinya kita terus bergerak, saudara. Yang ketiga, kita harus tekun dan ulet. Nah, kadang orang gagal itu karena nggak punya ketekunan. Dia nggak ulet, saudara. Sebenarnya modal sudah punya, usaha sudah ada, tapi karena nggak tekun, nggak ulet, gagal dia di tengah jalan. Sehingga karena apa? Karena pengennya segala sesuatu itu instan. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah konsisten dalam pendirian. Jadi nggak gampang berubah pikiran. Waduh, saya mau usaha nih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pengen usaha ini. Begitu usaha sini, wah di sana sudah mulai ada usaha lagi, nanti pasti saya gagal, pindah usaha yang lain. Ini belum selesai, pindah lagi yang ini. Ini kita nggak mungkin akan bisa berhasil, saudara. Karena kita nggak punya konsisten. Sama dengan orang dalam dunia pelayanan. Hari ini penginjilan, wah mulai ada jiwa, tinggal, tidak dibentuk dengan luar biasa, dididik sampai benar-benar menjadi kuat, ditinggal, akhirnya dia gagal, saudara. Kemudian selain itu, yang kelima, saudara, harus ada saling mensupport atau menopang. Jadi tidak sendirian. Jadi kalau kita punya segala sesuatu harus dikerjakan dengan tekun. Terus ada yang mensupport, ada yang mendukung. Tidak bisa sendirian. Nggak mungkin orang bisa sendirian. Dalam dunia pelayanan pun suami harus didukung dengan istri. Dalam dunia pekerjaan pun harus sehati. Tidak bisa kalau berjalan sendiri-sendiri, kecuali memang sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, minta, saya sudah jalan nih. Terus akhirnya saya buka lagi, sana kamu yang pegang, itu lain. Tapi mulai dari awal harus ada yang bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang sudah dikasih yang keenam. Yang keenam sudah dikasih memiliki standar dalam menjalani kehidupan. Jadi yang keenam, saudara yang dikasih oleh Tuhan itu memiliki standar, ya, memiliki standar dalam pelayanan kita ini, memiliki standar. Jadi artinya memiliki standar dalam menjalani kehidupan, punya standarnya, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang 7, tetap sabar dan taat dalam tetap sabar, taat dan selalu setia. Artinya saudara, pelan-pelan saja tetapi kita yakin bahwa kita ini pasti mampu, terus semakin naik, semakin naik, semakin naik, saudara. Tidak naiknya cepat tapi turunnya ya cepat. Kalau naiknya cepat, turunnya cepat, itu namanya anjlok, saudara. Jatuh, wah naik set tapi terus jatuh, saudara. Kita pelan-pelan tapi terus semakin naik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
ada hal-hal 7 tingkatan yang harus kita lakukan, saudara. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian saudara, saya akan kasih tips bagaimana sesuai dengan dapat Elohim. Saya minta tolong digeser sedikit itunya. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 7 hal juga yang saya tulis, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, supaya apa saudara? Supaya kita bisa berhasil dengan baik dan benar. Tetapi dasarnya firman Tuhan, dasarnya adalah kitab suci. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tujuan. Nah, tujuan dalam kehidupan manusia dari lahir, anak-anak sampai dewasa pasti memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi kalau kita lahir, coba kalau kita punya anak nanti sebesar Okta, saya tanya, kamu besok kalau mau besar mau jadi apa? Cita-citanya, betul nggak? Dia sudah punya mimpi, mulai cita-cita yang besar. Sekalipun kadang anak kecil itu punya cita-cita berubah. Lihatnya apa dia senang. Begitu dia diajak lihat pesawat, saya besok pengen jadi pilot, kan gitu saudara. Tapi besok begitu lihat ada orang nyetir mobil, saya besok pengen jadi sopir, bisa saja berubah. Tetapi paling enggak dia pasti punya mimpi, punya tujuan. Saya pengen seperti apa, saudara? Begitu diajak ke rumah sakit, saya pengen jadi dokter. Saudara, artinya dia punya tujuan. Nah, setiap manusia itu pasti punya tujuan dari kecil. Begitu juga saat dia sudah dewasa. Saya pengen punya tujuan hidup yang benar. Dan hidup itu yang jelas dan pasti. Di dalam kitab 1 Korintia, 1 Korintius pasal 9 ayat 26, 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dikatakan saudara, wa aniko himirats welokim maseh bekaseka kolochem bisoratai welo kekosek bibne harwa. Dan aku berlari sedemikian rupa, bukan seperti tanpa tujuan. Aku menuju sedemikian rupa bukan seperti memukul angin. Artinya aku lari bertanding itu, lomba itu karena saya punya tujuan. Supaya apa? Supaya saya juara, supaya saya sampai garis finish. Ini tujuan, saudara. Dan aku memukul bukan seperti memukul angin. Ada yang bisa memukul angin? Nggak tahu, amannya dipukul nggak kelihatan. Artinya nggak ada sasaran yang dipukul. Nah, oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita supaya kita memiliki tujuan yang baik. Saya ingin hidup, dan saat saya hidup itu berguna untuk Tuhan. Saat saya hidup ini, saya memiliki kesempatan hidup ini, saya akan gunakan menjadi berkat buat banyak orang. Saat saya masih bisa bernapas ini, saya akan berkarya untuk keluarga saya, untuk rumah tangga saya, untuk pekerjaan saya, terlebih untuk Bapak Yahweh, untuk Elohim. Itu saudara yang pertama, tujuan. Nah, orang yang berlari itu sasarannya finish. Jadi kalau orang lari harus sampai finish. Ini namanya perlombaan saudara. Itu harus sampai finish. Kalau nggak sampai finish, didis saudara, dia nggak mungkin selesai. Sekalipun pelari cepat tapi nggak sampai finish, pasti kalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang yang bertinju pun sama. Orang yang bertinju itu sasarannya, pukulannya kena pada lawan. Lah kalau dia cuma begini nggak kena sasaran, ya nggak dapat nilai. Artinya ada tujuan yang harus dilakukan supaya tepat, sehingga apa yang saya lakukan ini benar. Apalagi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berjalan. Nah, waktu ini akan terus berjalan. Jika kita hanya berdiam, maka kita akan tertinggal. Betul nggak, saudara? Nah, waktu ini pun terus akan berjalan. Kalau kita tidak mengikuti, terus bergerak, ya kita tertinggal, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Coba saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tahun 98, 99, orang yang pegang HP itu orang tertentu. Betul nggak? Orang yang hanya tertentu yang pegang HP. Itu pun HP zaman dulu, yang kalau nggak besar ya itu roaming. Artinya kalau menerima telepon ya kena pulsa, nelpon kena pulsa. Jadi di telepon kena pulsa, nelpon pun kena pulsa, saudara. Zaman dulu, saudara. Harga SIM cardnya, kartunya jauh lebih mahal, pulsanya lebih mahal waktu itu, saudara yang kasih.
Dan itu hanya orang-orang tertentu yang pegang HP. Tapi sekarang beda lagi. Bayi saja bisa pegang HP, saudara. Mainan dia udah mulai tiduran sambil begini, mungkin sambil ngedot. Ya saudara, begitu HP-nya dotnya diambil diam, tapi HP-nya dia ambil ngamuk, saudara. Nah, tahu dia, saudara. Coba sekarang anak-anak yang sekarang, ya bayi kasih HP yang zaman dulu, nggak mau, ya nggak. Makanya HP-HP mainan nggak laku sekarang. Karena orang tuanya sudah ngasih HP yang sesungguhnya yang benar, saudara. Bisa lihat YouTube, bisa lihat TikTok-an dan sebagainya. Nah, waktu terus berjalan dan terus akan berkembang. Bahwa semuanya akan berjalan. Dulu HP cuma bisa dipakai untuk telepon. Sekarang bisa dipakai untuk apapun. Sampai saya pernah jujur, kalau kita tidak bisa menguasai HP, maka HP ini atau handphone atau smartphone ini yang akan menguasai kita. Karena ini wis kayak menjadi Tuhan. Betul nggak? Saudara ini, saudara butuh baju, nggak perlu ke toko. Betul nggak? Cukup cek, waduh ada di baju murah, pencet, pesen, kirim, saudara. Nggak perlu ke toko. Nanti COD ya, bayarnya di rumah, bisa. Saudara hari ini lapar, nggak perlu masak, cukup kirim ya makanan, nanti GoFood kirim makanan. Betul nggak, saudara? Cukup dengan benda yang kecil ini. Saudara mau baca kitab, bawa kitab sebesar ini di bis, malu. Tetapi saudara pakai HP ini bisa baca kitab di bis. Betul nggak? Saudara mau dengerin lagu sampai telinganya mungkin pengen, saudara. Dulu pakai kaset, kalau sudah ruwet gulung dulu, saudara. Sekarang tinggal download, sak kemengi, sak kesele, mau lagu apa saja bisa. Betul gak, saudara? Saudara mau telepon lihat kabarnya saudaranya atau anaknya atau orang tuanya, dulu pakai surat, seminggu keteringsut nggak ketemu, suratnya nggak nyampe, alamatnya pindah. Sekarang saudara cukup telepon, lihat wajahnya. Artinya dengan benda yang kecil ini semuanya bisa dikerjakan. Saudara marah-marah sama orang nggak perlu nyamperin. Betul nggak? Wah, ya saya kesel nih sama Pak Nowo. Saudara ke sana butuh waktu. Pas nyampe sana Pak Nowonya pergi. Nggak ketemu, nggak bisa marah. Ya saudara, mau marah sama siapa orangnya nggak ketemu. Tapi sekarang cukup telepon, marah-marah, saudara. Betul nggak? Jadi semua bisa dilakukan. Kalau kita tidak menguasai HP ini, dia yang menguasai kita. Artinya kita yang harus menguasai. Nah, ini terus berjalan. Oleh sebab itu kita yang mengendalikan, kita yang berjalan. Amin. Amin. Kita yang berjalan, kita tidak tinggal diam. Kalau kita diam pun, kita nggak bisa apa-apa. Karena kita akan tertinggal, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi berjalan terus, termasuk kita mengenal kebenaran nama Bapak Yahweh. Dulu tahun 99 hanya hitungan jari orang yang mengenal nama Bapak Yahweh. Sekarang terus itu seperti bola salju. Tahu bola salju ya? Bola salju itu menggelinding atau apa, turun dari atas gelinding itu cuma kecil, tapi sampai bawah akan besarnya bisa melebihi rumah karena terus akan semakin besar. Itulah bola salju, saudara. Makanya istilahnya seperti bola salju yang terus dia akan menggelinding, saudara. Artinya semakin besar, semakin besar. Nah, sudah mengenal Bapak Yahweh nggak cukup selesai mengenal nama Bapak Yahweh. Banyak hal yang dibukakan. Kita mengenal Yeshua HaMashiach. Oh, ternyata nama juru selamat kita itu aslinya Yeshua. Kita mengenal Sabat, kita mengenal hari raya, kita mengenal banyak sekali pengajaran. Nah, kalau kita hanya cukup Bapak Yahweh, sudah berhenti sampai di situ. Hanya mengganti nama tok. Itu, saudara. Di dalam kitab Amos 3 ayat 3 dikatakan, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah sepakat. Nah, artinya saudara, kita berjalannya bersama, punya kesehatian dan kesungguhan, saudara. Benar-benar kita berjalan, punya kesepakatan, terus tetap berjalan tetapi punya tujuan. Dari awal yang pertama tadi adalah tujuan. Kemudian yang ketiga, tekun dan ulet dalam menghadapi kesulitan kehidupan. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam menghadapi kehidupan, tetapi kita harus tekun dan ulet. Dalam arti dalam perjalanan kehidupan kadang ada masalah yang sangat rumit.
Ibaratnya mencari alamat kita kemana kita harus bertanya. Betul nggak saudara? Nah artinya saudara kita tetap tekun dan ulet. Terus saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dulu kalau kita pergi ke Jakarta saudara, tahu alamatnya nggak tahu, nanya sudah, bisa tanya 10 kali. Memang sekarang canggih, asal pencet GPS sudah, oh nanti sampai diantar sampai tujuan. Cuman tergantung sinyal juga. Kalau nggak ada ya nggak ketemu saudara. Nah artinya sekalipun seruat seperti nyari alamat, tetapi harus tekun, saya harus sampai ketemu. Kalau tidak ketemu saya nggak akan pernah pulang, ibaratnya gitu. Jadi artinya kita ini tekun ulet, sama dengan orang kalau punya usaha. Hari ini gagal, saya akan besok mengulang lagi. Saya pernah saksikan saudara, Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu dia menemukan bola lampu sampai 10.000 kali gagal, tetapi dia terus tekun, dan dampaknya sekarang kita bisa menikmati. Amin. Kita bisa melihat terangnya cahaya yang luar biasa dalam malam hari. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, Ko amar Yahweh arura gefer aser yiptak fa Adam basar berumim Yahweh yasuribu, yang artinya beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tekun ulet tapi berharapnya sama Tuhan. Tapi kalau kita berharapnya sama manusia, ya kita akan kecewa. Tetap tekun ulet tapi berserah total kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, terus kita tekun ulet ya. Jangan pernah mengandalkan, apalagi menyimpang jauh dari Tuhan. Semakin kita menyimpang berarti kita semakin menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-8, Yeremia pasal 17 ayat 8. Baru hakefer asal yiptak Yahweh wahaya Yahweh miktako, yang artinya diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percayanya kepada Yahweh. Artinya hanya berharap kepada Bapak Yahweh. Tuhan, saya membuat usaha ini, dan saya yakin begitu saya akan memulai, maka Tuhan yang akan menjalankan luar biasa. Amin. Yang memberikan kemudahan. Yang penting kita tekun dan setia. Yang keempat, kita harus konsisten dalam pendirian, tidak mudah digoyahkan terhadap keyakinan dan iman yang lain. Artinya punya konsisten yang luar biasa. Saya tak peduli orang lain mau punya keyakinan apapun. Makanya saya sering nanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yakin punya keyakinan enggak? Coba di sini siapa yang punya keyakinan? Nah, punya keyakinan. Kalau mati nanti masuk selamat enggak? Selamat enggak kalau mati? Selamat. Nah, ini namanya keyakinan lah. Kalau punya keyakinan tapi enggak yakin sama itu, ya namanya bukan keyakinan. Nah, keyakinan itu dimulai dari iman. Amin. Dalam kitab Ifrim atau Ibrani, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat tetapi kita bisa merasakannya. Artinya kita tahu saudara. Itu iman. Saya beri tanya lagi. Saudara percaya adanya surga? Pernah ke sana? Belum. Nah, itu iman. Aku belum pernah ke sana tapi saya yakin ada. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah iman yang harus kita lakukan. Jadi konsisten dalam pendirian. Di dalam kitab Filipi 1 ayat 21 dikatakan khi hayati hu hamasya wa hamawet hu lerakati, artinya sebab bagiku hidup adalah hamasya dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara konsisten punya pendirian, keyakinan iman saya sungguh-sungguh, karena baik hidup maupun mati saya milik Elohim. Amin. Hidup dan mati saya milik Tuhan. Yang kelima, saling mensupport, menopang, bahkan mengingatkan saat saudara salah atau dalam bahaya. Jadi kita punya kewajiban mengingatkan, bukan menghakimi atau mencela, tetapi mengingatkan, saudara. Nah, saling mensupport, orang mengingatkan itu mensupport, mendukung. Ayo kamu gagal, pasti kamu bisa. Pasti kamu bangkit, pasti kamu sukses, pasti kamu berhasil. Jangan malah bilang gini, wah kamu bangkrut ya, syukur. Lah kurang manut aku kok. Nah itu namanya bukan mensupport. Kalau orang mensupport itu tenang, kamu pasti bisa, kamu pasti sanggup. Amin saudara. Itu mensupport, mengingatkan. Saudaranya sakit jangan bilang, oh gue sakit toh.
Kapan Lia akan mengembuskan napas terakhir? Itu bukan mensupport saudara, tapi itu mencela. Nah harusnya kamu sakit, ya dokter sudah angkat tangan, tapi saya yakin kamu pasti sembuh. Amin. Itu memunculkan kekuatan yang luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Artinya kita mari belajar untuk kita mensupport, kita mendukung satu dengan yang lain, menguatkan. Saudara yang ini tugas kita. Itu yang kelima. Jadi dalam kondisi apapun ya, saudara yang kasih saling mensupport, apalagi kalau saudara kita ini dalam bahaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang selalu berpikir negatif misalnya saudara, atau ada orang yang suka mencela orang lain, atau ada orang yang suka menjatuhkan orang lain, atau ada orang yang suka ngakalin orang lain. Nah kita bisa mengingatkan, kamu kalau usaha jangan berpartner sama si A atau si B. Kenapa? Karena saya sudah kalau kita pengalaman, bukan menjatuhkan tapi mengingatkan. Supaya apa? Jangan sampai kita ini jatuh. Kalau kita jatuh berat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar dalam dunia pelayanan pun sama, saling mengingatkan saudara. Saya orang yang tidak anti kalau diberi masukan. Oh ya siap, saya nggak bilang oh saya begini, enggak. Saya akan belajar untuk saya memperbaiki banyak hal. Yang keenam, miliki standar kehidupan yaitu dapat Elohim. Jadi standar kehidupan kita ini bukan diri kita, tetapi firman. Saya bertentangan nggak melakukan ini. Saya melakukan usaha ini dalam dunia pelayanan ini, dalam rumah tangga saya ini, saya bertentangan dengan firman Tuhan enggak. Jadi standarnya itu dapat Elohim, memiliki standar. Jadi kita kalau orang bekerja itu punya SOP-nya, ada sistem operasionalnya itu punya. Jadi nggak asal main sendiri. Kalau orang nggak punya SOP, makanya kerjanya ngawur. Dia akan kerja ini serabutan sudah. Tetapi kalau orang punya SOP, dia akan kerjanya pasti rapi. Artinya saya menyiapkan ini dengan baik luar biasa. Dan orang yang bertanggung jawab, selain dia memiliki standar, dia pasti akan kerjakan sampai selesai. Amin. Nah kalau kita memiliki standarnya dapat Elohim, berarti kita ngikuti jalannya juga jalan dapat Elohim. Amin. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 119 ayat 105 dikatakan Ner raglai kepareha wa orlintifati, yang artinya firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dafarnya itu adalah pelita bagi kaki kita. Amin. Namanya pelita berarti penerang. Jadi oleh sebab itu setiap hari kita baca kitab suci untuk menjadi penerang hidup kita. Kalau tiap pagi kita ini sudah baca dapat Elohim, ya jangan bersungut-sungut. Kalau kita sudah membaca dapat Elohim, jangan marah-marah. Kita sudah awali dengan dapat Elohim. Nah inilah yang namanya dapat itu pelita bagi kakiku. Artinya jalan supaya tidak terantuk batu tersandung. Dan terang bagi jalanku supaya menerangi kita tidak salah jalan. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, saya orang yang sekali lagi saya belajar untuk bisa menerima masukan. Kadang istri saya memberi input kepada saya, nanti begini kalau ngomong agak jelas. Oh ya, jangan terlalu cepat. Ya terima kasih, ini masukan. Artinya banyak hal yang kita akan sampaikan satu dengan yang lain itu saling mengisi, saling menopang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, tetap sabar dan rendah hati dalam menghadapi apapun. Amin saudara. Jadi kita tetap menghadapi situasi apapun. Tidak semuanya dalam usaha, rumah tangga, pekerjaan itu mesti mulus. Betul nggak? Saudara pernah ikut orang, pernah dimarahin. Betul nggak? Pernah buat salah. Saudara pernah masak pun mesti pernah kasinan. Ayo yang sini pernah sering masak siapa? Nah, ambil yang sering masak, apalagi ibu-ibu. Pernah nggak kasinan? Kurang asin? Pernah. Oh, pernah ada yang sering, saudara, ya toh? Apalagi sampai nggak enak? Wah, ada juga, saudara. Artinya, saudara, tapi tetap sabar. Semakin hari saya, oh ini saya berarti masak ini kasinan, besok saya enggak. Ini pelajaran. Saya begitu juga dalam usaha, tapi tetap rendah hati. Jangan pas masaknya belum enak, waduh, masaknya gila sudah enak, wah mulai aneh-aneh, saudara. Tidak. Nah hari ini kita belajar, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh.
Di dalam kitab Galati pasal 5 atau Galatium pasal 5 ayat 22, coba. Galatium pasal 5, saya bacakan buat saudara. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal yang seperti itu. Kalau kita baca ayat ini seharusnya kita bisa rendah hati. Orang rendah hati itu bisa menerima masukan orang lain. Orang yang rendah hati, orang itu bisa bersabar. Orang yang rendah hati itu pasti orang yang bisa mengasihi orang lain. Nah, perhatikan, akan tetapi buah roh adalah kasih. Makanya kalau orang yang rendah hati harus bisa memiliki kasih. Yang kedua, sukacita. Tetap dalam kondisi apapun saya tetap sukacita. Saya mungkin diomelin orang, saya dimarahin, tapi tetap saya belajar untuk sukacita. Sekalipun saya mungkin gak nyaman hatinya, tetapi saya tidak mau kehilangan sukacita saya. Yang ketiga, damai sejahtera. Ada damai. Coba kalau saudara ngawalinya dengan kasih, terus penuh sukacita, mesti damai. Dan kalau kita bisa damai, pasti kita bisa sabar. Amin. Jadi kalau orang punya kasih, sukacita, kenapa urutannya harus gitu? Orang punya kasih, sukacita, ada damai atau shalom, mesti ada kesabaran. Dan kalau orang sudah 4 ini lakukan, mesti murah hati. Dia pasti penuh dengan kemurahan, gak pelit, gak hitung-hitungan. Dia mulai belajar dan penuh kebaikan. Amin. Artinya dia terus benar saudara yang dilakukan, kerjakan apapun penuh dengan kebaikan dan iman. Dan orangnya dalam kehidupannya akan penuh dengan kelemah lembutan dan pengendalian diri. Kalau itu kita lakukan, maka kita tidak egois. Kita tidak menang sendiri. Pasti kita akan benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak 7 hal yang harus kita lakukan supaya kita berhasil. Sekalipun tidak harus instan. Pelan tapi kita pasti. Amin. Slow but sure. Jadi pelan tapi pasti. Benar-benar pelan tapi kita berhasil. Ya enggak? Ngebut tapi gagal. Buat apa? Tapi pelan terus. Nah, oleh sebab itu tekunlah dalam belajar dapat Elohim. Maka sampai finishnya engkau akan menemukan banyak hal. Amin. Yang terakhir, kita hidup ini dengan kepastian keselamatan. Bersama Bapa Yahweh Besar Yesua, pasti kita akan berhasil. Amin. Sampai garis akhir berjumpa dengan Elohim. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh Besar Yesua Masiah memberkati. Amin.